Baik, untuk layanan bimbingan ini ditujukan untuk bagi siswa-siswi di sekolah menengah atas yang akan mengikuti kegiatan tes kejuruan di sekolah, yaitu tesnya tes intelijensi, tes bakat, dan tes minat. Seperti apa tesnya akan saya jelaskan. Simak terus video ini. Oke, yang pertama ada tes intelijensi. Tes intelijensi adalah tes kemampuan yang berhubungan dengan proses kognitif berpikir, daya menghubungkan, serta kemampuan dalam menilai dan mempertimbangkan. Intelijensi memiliki pengertian sebagai kemampuan individu untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat. Untuk jenisnya sendiri, tes intelijensi dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang berdasarkan usia, ada yang berdasarkan jumlah peserta. Untuk yang berdasarkan usia, yaitu ada untuk anak-anak, biasanya tes intelijensi ini berupa jenis WPPSI, ada WISC, ada CPM, dan juga ada tes BINET. Lalu, untuk tes intelijensi untuk dewasa, yaitu ada WBIS, ada WIAS, ada IST, ada FRT, SPM, APM, PM16, dan juga ada CFIT. Daripada bingung tes tersebut tuh maksudnya apa, sekarang akan dijelaskan. Untuk tes WPPSI itu berarti dari singkatan Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, yaitu kecerdasan anak secara keseluruhan, serta dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik keterlambatan atau kesulitan anak tersebut. Perkiraan usia dimulai dari 2 tahun atau saat anak mulai masuk ke taman kanak-kanak, hingga umur 6 tahun saat anak mulai masuk ke sekolah dasar. Lalu selanjutnya ada Standard Progressive Matrix, atau yang tadi disebut SPM, yaitu tes ini terdiri dari 60 soal dan digunakan untuk individu normal berusia 6-65 tahun. Lalu ada juga Colored Progressive Matrix, yaitu CPM, terdiri dari 36 soal dan digunakan untuk anak usia 5-11 tahun yang mengalami hambatan mental dan lansia. Oke, sekarang kita udah masuk ke berdasarkan aspek-aspeknya. Ada aspek yang pertama itu penalaran verbal, ada penalaran kuantitatif, ada penalaran visual abstrak, ada memori, lalu yang terakhir ada sequential processing scale and simultaneous processing scale. Itu dia beberapa aspek-aspeknya dari tes intelijensi. Untuk materi tes intelijensi itu biasanya meliputi pertama, kemampuan verbal. Kemampuan verbal itu ada analogi, yaitu soal analogi berisi perbandingan dua kata yang memiliki relasi tertentu di kondisi yang bisa jadi berbeda. Lalu ada silogisme, yaitu soal silogisme berisi penarikan kesimpulan dari dua atau lebih premis atau pernyataan. Lalu ada analitis, yaitu soal analitis yang berisi penarikan kesimpulan yang didahului dengan proses analisis untuk permasalahan. Dan yang kedua ada kemampuan numerik. Kemampuan numerik berisi dari berhitung, yaitu soal berhitung tentang contohnya hasil dari perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Yang ketiga ada kemampuan figural, yaitu mencakup ada analogi. Soal analogi menekankan pada penalaran individu tentang suatu perbandingan dua buah gambar yang saling berhubungan. Dan ada ketidaksamaan. Soal ketidaksamaan biasanya menekankan pada kemampuan individu untuk melihat perbedaan dua buah gambar. Lalu ada serial. Soal serial biasanya menekankan pada kemampuan individu untuk menganalisis dan menentukan lanjutan dari pola beberapa gambar. Nah, itu dia materi-materi yang akan mungkin adik-adik dapatkan pada soal tes intelijensi. Nah, ini dia untuk contoh tes intelijensinya. Adik-adik bisa lihat di sini ada seperti nomor 1, mana dari kelima ini yang paling tidak atau mirip dengan 4 yang lain. Itu adalah salah satu contoh tes intelijensi.
Oke, itu dia tes intelijensi yang sudah kita bahas. Sekarang adalah tes minat dan bakat. Apa sih tes minat bakat? Yuk disimak. Oke, bisa dilihat di sini ada bakat dan minat. Untuk bakat sendiri yaitu merupakan kemampuan yang memiliki 3 arti, yaitu achievement, capacity, dan aptitude. Lalu minat adalah seorang individu dapat saja memiliki lebih dari satu minat dalam dirinya. Adanya minat yang disertai dengan bakat yang relevan membuat individu tersebut memiliki keberhasilan di bidang pekerjaan dan karir tersebut. Tes minat dikelompokkan menjadi biasanya seniman, pemusik, lingkungan, achiever, dermawan, petualangan, sosialisme, dan masih banyak lagi. Oke, next. Baik, adapun tes bakat dan minat itu sendiri yaitu seperti intelligence struktur tes minat Holland, ada tes kepribadian seperti MBTI, ada Karplin, ada tes gaya belajar, dan juga ada tes penjurusan atau RMIB. Lalu selanjutnya adalah siapa saja sih yang bisa mengikuti tes bakat dan minat? Oke, yang dapat mengikuti tes ini yaitu bisa siswa dari minimal tingkat 2 SMP dan minimal berusia 12 tahun. Lalu ada siswa SMP yang ingin cari tahu penjurusan sekolah IPA atau IPS, dan juga ada siswa SMA yang ingin cari tahu jurusan kuliah, akademik, maupun diploma yang sesuai dengan bakat, minat, dan kepribadiannya. Nah, tes bakat dan minat ini cocok sekali untuk adik-adik yang sedang ingin menentukan penjurusan sekolah IPA atau IPS. Untuk contoh tesnya tersebut, saya mengambil contoh tes RIMB, yaitu seperti gambar berikut. Ini dia contoh tes minat dan bakatnya, bisa dilihat dan bisa disimak. Dia penjelasan dari tes intelijensi, tes minat, dan tes bakat. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa dilakukan dengan baik dan benar. Nah, itu dia penjelasan tentang mengenai tes intelijensi, tes minat, dan tes bakat. Semoga adik-adik semua yang sedang ingin mengikuti tes tersebut tidak bingung lagi seperti apa tesnya, dan semoga teman-teman bisa mengerjakan tes tersebut dengan baik. Jangan ragu, jangan gugup, lakukan tes tersebut dengan tenang, dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.